Halo, selamat datang Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Taurus di Katanya Tarot Indonesia. Kali ini aku akan membuat series mengenai tahun 2021. Jadi sneak peek aja gambaran secara garis besar untuk tahun 2021 buat Taurus. Pokoknya yang aku identifikasikan sebagai Taurus ya. Kadang-kadang orang bahkan North Node-nya lah segala macam, bisa jadi. Dan aku ingin ingatkan, ini adalah pembacaan general. Bisa resonate, bisa tidak. Kalau menyangkut orang lain, itu bisa vice versa. Pokoknya jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai, jangan dipaksakan. Dengan pembacaannya, dengan tarot readernya, dengan cara tarot readernya, kalau memang tidak sesuai, silahkan move on ya. Oke, ambil yang kalian perlukan, tinggalin sisanya ya. Kita langsung saja masuk. Aku sudah tarik beberapa oracle card di sini sebelum aku mulai videonya untuk menghemat waktu. Nanti kita akan lihat sedikit juga dari tarot. Aku akan bagi 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga untuk tahun 2021. Oke, Taurus, kita lanjut langsung masuk ke pembacaan kalian. Oke, kita punya Temperance card ya. Dan dengan significator yang aku tarik untuk kalian di tahun 2021, aku melihat di sini di tahun 2021 ini kalian banyak seperti mungkin belajar, mungkin punya satu rencana yang kalian harus atur strateginya, bagaimana untuk mengaplikasikannya. Bisa jadi ini berhubungan dengan masalah karir atau pekerjaan. Tetapi yang aku lihat di sini, seperti setiap kali kalian menghadapi satu hal, menghadapi satu kondisi atau situasi, kalian itu di sini lebih memakai logika gitu ya. Lebih memakai logika, kalian berusaha untuk tidak terpengaruh dengan perasaan-perasaan kalian. Tetapi aku melihat dengan hadirnya si Temperance card di sini, tahun ini timnya tuh pemulihan gitu ya, pemulihan untuk kalian. Mungkin di tahun sebelumnya atau bahkan di tahun 2020, buat beberapa dari kalian mengalami satu kesulitan ya, bisa jadi ini di masalah finansial atau pekerjaan. Buat beberapa dari kalian aku rasakan mungkin kehilangan seseorang yang kalian kasihi, yang dekat dengan kalian. Dan ini adalah tahun yang memulihkan, menyembuhkan gitu loh untuk kalian. Dan ini adalah prosesnya. Di mana kalau yang aku lihat di sini, kalian harus lebih jujur gitu ya. Harus lebih jujur. Mungkin buat beberapa dari kalian ngerasa, "Gue udah jujur kok." Iya, tapi maksudnya gini, kadang-kadang kita merasakan ada kesepian, merasakan ada sakit hati, merasakan ada marah, merasakan ada dendam dan lain sebagainya kadang-kadang ya. Dan kita merasa bahwa hal itu, udah lewat gitu ya. Nah, kalau yang aku lihat di tahun 2021 ini waktu di mana kalian melihat lebih dalam ke dalam diri kalian gitu ya. Dan melihat hal-hal apa sih yang harus gue perbaikin. Hal-hal apa sih yang harus gue sembuhin. Apa sih yang harus gue maafin. Siapa sih yang harus gue maafin. Kalau kalian berhasil melakukan itu dan melihat hal tersebut gitu ya. Sehingga kalian bisa gitu loh. Sehingga kalian bisa melakukan perbaikan itu. Sehingga kalian bisa melakukan pemulihan itu. Terkadang kita dalam denial gitu ya, dalam denial dan kadang buat beberapa orang hal tersebut bukan dalam waktu yang sebentar saja, kadang bertahun-tahun. Dia merasa ada satu sakit hati, dia merasa ada satu marah, tapi dia coba untuk pendam gitu ya, sehingga itu mempengaruhi bukan hanya untuk diri mereka saja, tapi juga kadang-kadang dengan hubungan mereka di dalam bidang sosial gitu. Oke, kita punya truth be told ya.
Iya, kalau yang aku lihat di tahun 2021 ini, kalian ini message-nya banyak tentang kejujuran, melihat kebenaran, gitu ya. Kadang kita melihat kebenaran dan kita tahu itu akan membuat kita mungkin kehilangan sesuatu atau seseorang, mungkin membuat kita tidak nyaman gitu ya, ataupun membuat kita rasanya nggak enak lah gitu. Sehingga kita mencoba memalingkan wajah kita, kita mencoba memalingkan perhatian kita mencoba mendistract perhatian kita supaya kita tidak melihat itu. Ini banyak terjadi kadang-kadang di dalam satu hubungan, di mana sebenarnya seseorang sudah merasakan hubungan ini udah nggak baik, hubungan ini udah nggak sehat untuk gue, hubungan ini sudah menyakitkan, sudah menyengsarakan gue. Dan kadang-kadang kita susah gitu loh untuk melihat kebenaran itu. Dan kadang-kadang kita bukan hanya tidak jujur kepada orang lain, kita sering kali tidak jujur terhadap diri kita. Nggak apa-apa kok, gue di sini nggak apa-apa gitu ya, walaupun mungkin orang yang berhubungan dengan kamu menyakiti, orang yang berhubungan dengan kamu memanfaatkan kamu. Dan ini bukan terjadi mungkin di dalam percintaan aja, kadang ini terjadi dalam keluarga. Mungkin dengan keluarga, apa ya, keluarga inti, keluarga, eee, seberang gitu ya, ataupun sepupu, atau kadang-kadang dengan, mmm, teman-teman kita. Supaya bisa diterima, kita melakukan sesuatu yang bisa cocok dengan mereka, yang bisa diterima sama mereka. Sehingga kita menempatkan diri kita di dalam satu situasi, padahal kita sebenarnya dalam hati nggak nyaman, tetapi kita paksakan. Gitu loh, sehingga bisa diterima, bisa diajak, bisa jadi part dari grup itu, komunitas itu. Nah, di sini kalau yang aku lihat tahun 2021, kamu diminta untuk lebih jujur. Sehingga apa? Kamu tahu orang yang benar-benar memang peduli, yang sayang, yang mau ada di sekitar kamu, itu kamu bisa lihat, dan motif-motif mereka itu juga kamu bisa lihat gitu loh. Kadang-kadang kita berusaha untuk mendinai hal-hal tersebut. Jadi, yang aku lihat di tahun 2021, izinkan diri kamu untuk melihat, kehidupan kamu, diri kamu, juga sekeliling kamu dengan, ya, melihat dengan kebenaran itu, dan apa ya, izinkan untuk menerima gitu loh. Menerima untuk apa? Jadi kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan, siapa yang bisa kamu terima masuk ke dalam kehidupan kamu, yang kamu izinkan untuk ada di sekeliling kamu, dan untuk menyuarakan kebenaran yang kamu punya. Seringkali kita menyimpan kebenaran atau kejujuran kita karena kita tahu nanti orang tersinggung, nanti orang, marah, nanti jadi ribut, nanti jadi masalah. Nah, ini kalau yang aku lihat seeking of truth ini energinya adalah, gue nggak peduli, orang nggak enak atau tidak, tapi ini adalah gue jujur, dan ini adalah yang masuk akal buat gue, ini adalah yang terbaik. Dia bukan tidak, apa ya, bukan tegaan atau segala macam, tapi kadang-kadang di banyak situasi kita diminta untuk bisa juga tega, gitu ya. Tega karena apa? Mungkin kita sudah sering dibegituin, dipergunakan, dimanfaatkan, disakiti, gitu ya. Atau kita sudah sering nelen gitu loh, ketidakenakan, dan kali ini yang aku lihat adalah ajakannya, jujurlah pada dirimu, pada apa yang kamu rasakan. Sorry, keselak. Inner temple. Again. Iya, ini masalah lebih kepada diri gitu ya. Jadi bisa jadi tanpa kamu sadari, buat beberapa dari Taurus yang aku rasakan, ada sesuatu di dalam dirimu yang mungkin kamu tidak ceritakan, kamu tidak share sama orang. Mungkin kamu tidak mau terlihat lemah, atau kamu tidak mau terlihat punya masalah, atau kamu juga tidak mau terlihat, ya apa yang kamu tidak mau lihatkan sama orang gitu ya. Tetapi ini kadang-kadang menjadi beban. Nah, yang aku lihat ini lebih kepada pemulihan juga dalam dirimu, pemulihan hatimu, jiwamu.
cara kamu perasaan, pikiran, bukan sudut pandang, tapi cara kamu berpikir, mindset kamu, persepsi kamu, gitu ya. Tune in to the portal of your heart, ya. Jadi, ya kamu gimana cara ngomongnya dalam bahasa Indonesia? Ya kamu banyak-banyaklah dengarkan kata hatimu lah itu. Meditation to dig deep. Again, kan? Ini masalah lebih ke personal, gitu loh. Lebih ke personal. Lebih masalah apa yang ada di dalam. Dan aku rasain di situ ada sesuatu yang perlu kamu pulihkan. Miracle. Have faith that your miracle is on its way. Percaya dan yakinlah bahwa keajaiban itu sedang dalam perjalanan ke arah kamu. Mungkin kadang-kadang kamu tidak mempercayai itu. Dan saat kita nggak percaya, ya itu juga akan menghambat proses manifestasi. Ya, kalau kamu ingin memanifestasikan sesuatu, kamu harus benar-benar percaya, bahkan dengan mimpimu yang mungkin menakutkan buat kamu. Kadang-kadang kita bermimpi besar sekali yang kadang-kadang membuat kita juga jadi takut sendiri gitu ya. Tapi percayalah bahwa keajaiban itu sedang dalam perjalanannya ke arah kamu, ya. Mungkin buat beberapa dari kamu, aduh gue udah lama nih nggak hamil, dan mungkin keyakinan kamu akan itu makin mulai luntur. Dan kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, entah kenapa gitu ya, tadi barusan dapat message, bisa jadi ini bisa terjadi di tahun 2021. Tapi jangan punya keraguan, jalani, jangan dipikirin. Nah itu biasanya kuncinya. Di saat kamu ingin memanifestasikan sesuatu, kamu ucapkan harapanmu, kamu ucapkan doamu, ya. Begitu kamu udah, oke, gue percaya bahwa itu sudah dijawab. Dan lepaskan kepada semesta, gitu loh, lepaskan kepada yang kuasa, gitu. Dan percaya bahwa ada yang terbaik untukku. Your prayers has been answered, sih. Ya percaya itu bahwa harapan doamu itu sudah terjawab dan dalam perjalanan, gitu loh, ya. Surrender the how. Pasrahkan bagaimananya. Jadi maksudnya jangan dipikirin, karena apa, setiap kamu mikirin itu kamu jadi stres, kamu jadi ngitungin hari, kamu jadi ini, apalagi ngedengerin orang dan lain sebagainya, itu mendistract kamu dan membuat sebenarnya keyakinan kamu itu jadi goyang, gitu loh. Oke, Four of Ariel. When you give, you also receive. Ya, apa yang kamu beri akan kamu dapatkan. Kamu percaya, kamu akan dapatkan apa yang kamu percaya. Kamu berbuat yang positif, akan kembali positif. Kamu berbuat negatif, akan kembali negatif. Dan jangan ini tuh kayak message-nya yang jangan takut akan perubahan. Kembali lagi kepada keyakinan. Kembali lagi keyakinan itu munculnya di saat kita solid di dalam. Di saat kita tenang dan punya kedamaian itu. Nah, banyak hal-hal yang menyebabkan kedamaian, ketenangan itu terusik, ya. Nah, itu yang harus dibersih-bersihin. Dan aku lihat di sini bisa jadi Taurus di tahun 2021 mungkin buat beberapa dari kamu antara dua. Kamu jadi ekstrim sekali dengan finansial kamu, ya. Nih, ekstrim. Kalau kamu memang tipenya yang suka nabung, kamu kayak benar-benar ngirit banget sehingga kamu bisa punya tabungan yang besar, gitu ya.
Tapi buat beberapa dari kamu, dalam kamu men-spend, uang kamu, itu juga ekstrim. Jadi sering belanja, sering ini, sering itu. Jadi pengeluaran kamu itu, eee, mungkin berlebihan. Jadi seperti ada sesuatu yang berlebihan dalam kamu mengelola keuangan kamu, gitu ya. Jadi balance. Oke, you've got the power. Gunakan kemampuan kamu untuk memperbaiki situasi-situasi ini. Kamu bisa, tuh. Kamu bisa melakukan, kamu bisa punya kekuatan itu. Percaya, ini kembali lagi kepada kepercayaan kamu, bukan kepada satu hal atau orang lain, tetapi kepercayaan terhadap diri kamu, gitu ya. Kepercayaan kamu terhadap diri kamu. Pay attention to the red flag. The sign are cautioning you. Dalam kamu berhubungan dengan orang, ini baik dalam asmara ataupun dalam hubungan yang lain. Tetapi aku lihat di sini, mungkin buat beberapa dari kamu yang ada di dalam relationship ya, mungkin kamu melihat sebenarnya ada hal-hal yang perlu atau memerlukan perhatian kamu. Dan mungkin ini yang kamu coba untuk alihkan. Jadi ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Jadi hati-hatilah dengan bagaimana kamu membiarkan orang yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Kembali lagi, muter ke sini. Iya, bagaimana kamu saat kita yang tadi aku bilang gitu ya. Kadang kita tahu bahwa orang itu nggak baik dalam hidup kita, tapi karena kita pengen dia ada di dekat kita, kita kadang menutup mata, menutup telinga, nggak usah lihat deh gitu loh. Nggak usah lihat deh apa yang dia perbuat, nggak usah lihat deh apa yang dia lakuin. Dan mungkin di saat orang itu misalnya, berusaha lagi, deket lagi gitu ya, atau enggak, ya itu kayak kamu memberikan pemakluman gitu loh. Nah, ini yang perlu kamu juga perhatikan buat nanti tahun 2021. Di saat mungkin kamu jatuh cinta, di saat kamu mungkin berhubungan dengan teman kamu, rekan kerja kamu, orang yang mau bekerja sama kamu. Lihat bagaimana orang itu. Dengar kejujuran itu dari perilaku mereka. Gitu loh. Bukan dari apa yang ingin kamu lihat, tetapi apa yang butuh kamu lihat. Ya, mungkin kamu sering ditipu sama orang atau dimanfaatin sama orang nih, kalau yang aku lihat di sini. Oke, kita masuk ke pembacaan tarotnya ya. Dan semua kartu akan aku baca dalam keadaan tegap ya di sini. Bagian pertama 2021. Six of Swords, King of Pentacles, dan The Hierophant. Oke, kalau yang aku lihat di bagian pertama tahun 2021, mungkin kamu mengawalinya rasanya seperti berat ya, seperti berat tapi kamu maju. You are moving forward. Kamu mengatur planning kamu, kamu mengatur rencana kamu, yang tadi aku bilang strategi kamu, ya, bagaimana mendapatkan kestabilan. Dan aku melihat bahwa finansial, keuangan, pekerjaan itu adalah tim yang kencang sekali di tahun 2021 untuk kalian Taurus. Dan ini yang aku lihat lebih kepada kesabaran terhadap proses. Ya, kesabaran kamu meniti pekerjaanmu, karirmu, finansialmu gitu ya. Dan aku lihat buat beberapa dari kalian ini ada komitmen atau kontrak yang mungkin terjadi di tahun 2021 awal-awal. Mungkin buat beberapa dari kamu berencana untuk menikah, buat beberapa dari kamu masuk ke dalam satu hubungan, ataupun ini kamu mendapatkan pekerjaan atau punya deal dengan orang atau company gitu ya. Tapi aku lihat di sini kamu untuk
kembali kepada dirimu gitu loh. Dan kayak membangun dirimu. Mungkin kamu akhirnya, oh jadi diri gue sendiri. Menemukan apa sih yang gue pengen, apa sih purpose-nya gue, apa sih tujuan gue. Dari kamu semakin maju gitu ya, dan kamu berusaha melihat apa yang terjadi gitu ya di dalam kehidupan. Tapi iya, aku melihat di sini, oke, di yang kedua ya partnya. Oke, aku lihat di part kedua ini. Di part pertama ini aku lihat buat beberapa dari kalian ada message yang tadi aku pengen itu tapi kayaknya tapi harus diomongin. Aku melihat di sini mungkin kalian ada di dalam satu hubungan yang sebenarnya sulit untuk dipertahankan. Tetapi buat kalian mungkin kepentok di dalam janji atau di dalam komitmen mungkin sudah berumah tangga gitu ya. Jadi kalian mungkin mengalihkan perhatian kalian di dalam pekerjaan-pekerjaan kalian. Tetapi kalau yang aku lihat di sini di part kedua, aku melihat ada perubahan. Dikarenakan apa? Sesuatu yang sudah berakhir. Sesuatu yang berakhir. Bisa jadi ya, kalian dari single ke couple ini atau dari couple ke single. Yang tadi aku bilang, ada yang masuk ke dalam komitmen, tetapi ini yang aku lihat buat kalian yang struggle at the end itu ya akhirnya kalian merasa gua harus menyudahi gitu ya untuk kalian. Cuman aku lihat di sini. Di sini kalian mengadakan perubahan besar, kayak bertransformasi gitu ya, bertransformasi, mentransformasikan kehidupan kalian, meninggalkan hal-hal yang udah expired, udah nggak baik lagi, udah nggak bisa dipertahankan atau dilakukan lagi. Ini baik dari kebiasaan, cara-cara kalian gitu ya, atau persepsi kalian bisa. Dan aku melihat di sini kamu akan lebih aktif di dalam kehidupan sosial kamu. Dan kamu lebih peduli dengan dirimu kalau yang aku lihat ya. Peduli dengan dirimu, lebih aktif dalam bidang sosial, cuman pay attention to the red flag karena aku lihat di sini kamu memberikan sesuatu gitu loh. Mungkin di dalam pertemanan kamu selalu jadi provider, mungkin kamu yang selalu seperti memberi gitu loh. Nah ini hati-hati jangan sampai, bukannya nggak boleh memberi gitu ya, cuman kamu juga harus melihat apakah ada timbal balik, apakah ini oke-oke saja. Kalau sudah tidak oke ya kamu juga harus bisa jujur sama dirimu sendiri gitu loh. Apakah hubungan ini baik atau tidak untuk diri kamu. Termasuk kalau misalnya ada antara dari kalian gitu ya, yang misalnya mau bekerja sama dengan seseorang. Nah, kamu harus lihat dulu gitu loh, harus lihat dulu. Karena aku lihat di sini kemungkinan kayak kamu mungkin punya rencana ingin membuka mungkin usaha gitu ya. Tetapi sepertinya kamu nggak sendiri gitu loh. Rasanya tuh kamu nggak sendiri, kayak kayak mungkin pengen join sama orang atau pengen kolaborasi sama orang gitu ya. Nah, ini hati-hati dengan apa dan siapa yang kamu pilih ya. Oke, kita lihat part ketiga. Judgment.
Queen of Pentacles, iya benar. Ini tuh masalah finansial, keuangan, pekerjaan di tahun 2021 itu jadi fokus kalian sekali nih. Kayak gue nggak mau ngurus-ngurus soal cinta-cinta dulu. Gue pengen pengen ngurusin soal kerjaan dan uang. Nah, di sini kalau yang aku lihat, kamu akan membuat satu keputusan besar. Di part ketiga tahun 2021 ini kamu akan membuat satu keputusan besar. Ini bisa berhubungan dengan masalah finansial dan pekerjaan, ya. Dan kalau yang aku lihat di sini, ya ini masalah kembali lagi mengenai kayak kamu bisa jadi ada satu deal, bisa jadi satu deal, bisa jadi satu komitmen, bisa jadi satu kontrak gitu loh. Nah, ini kembali aku lihat di sini karena setiap kali aku ngelihat ada kontrak, ada deal ini ya, aku kembali lagi selalu ketarik ke kata-kata pay attention to the red flag. Maksudnya adalah benar-benar hati-hati dan pastikan bahwa kamu dan posisimu aman di saat kamu menerima. Karena yang aku lihat di sini kontrak dan deal ataupun komitmen yang akan kamu lakukan itu bukanlah sesuatu yang kecil atau yang sebentar, tapi sesuatu yang mungkin bisa membuat kamu ini dalam jangka yang agak panjang gitu loh. Nah, ya kamunya sendiri harus benar-benar melihat itu gitu ya. Apakah gue bisa? Apakah gue mampu? Apa orang ini bisa gue ajak kerja sama atau orang ini jujur, motifnya baik atau tidak dan lain sebagainya. Itu benar-benar harus kamu perhatikan secara detail. Nah, itu perhatikan secara detail. Dan yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ya ini masalah rumah, masalah diri sendiri gitu ya. Cuman sih, kalau aku lihat di sini, kalau kamu adalah Aquarius yang lagi jomblo atau single, ini ada kemungkinan. Kemungkinannya adalah kamu bisa jadi masuk ke dalam komitmen. Yang butuh pekerjaan atau sedang jobless sekarang, kemungkinan akan dapat kerjaan. Cuman kalau buat kamu yang sendiri single fighter, ini kayaknya ya kamu akan melakukan sesuatu yang butuh satu konsisten dan mungkin ini akan memangkas gitu loh, memangkas mungkin waktu senang-senang kamu, waktu happy-happy kamu gitu. Buat beberapa dari kamu bisa jadi bekerja di rumah ini. Tapi akan ada satu satu keputusan, satu tindakan, yang membawa perubahan yang besar gitu loh. Cuman ini di bagian ketiga dari tahun 2021. Tapi ini seperti kayak kamu harus ngebersihin, memulihkan dulu. Kamu bener-bener kayak bersih-bersih dulu gitu ya, untuk membiarkan hal ini terjadi. Oke, Taurus, ini adalah readingan untuk kalian. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Tapi doaku selalu untuk kalian semua. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Ya, sukses dan sehat selalu tahun 2021. Namaste.